Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Dengan tombak Kyai Baru Klinting, Patih Rajaniti tamatkan riwayat Raden Ronggo. Watu Giling sebagai salah satu saksi bisu kejadian itu adalah sebuah batu tempat sholat, bukan singgasana Panembahan Senopati. Adalah sangat aneh mendeskripsikan singgasana dengan sebuah batu tempat sholat. Tidakkah mungkin singgasana Panembahan Senopati dari batu PP hitam setinggi 40 cm? Mengenai janji menerima mangir, seorang raja tidaklah layak mengingkari janjinya menerima mangir sebagai menantu di hadapan Pisowanan Agung, kecuali orang lain yang menuliskan kisah palsunya. Pembunuhan Ki Ageng Mangir pastilah dilakukan oleh orang lain, diduga Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati yang memang kontroversial keberadaannya. Pembunuhan dilakukan saat Ki Ageng Mangir sedang sholat di atas Watu Giling. Itu menandakan hubungan Ki Ageng Mangir yang sangat dekat dengan Panembahan Senopati. Pembunuhan Ki Ageng Mangir oleh Raden Ronggo dilakukan dengan watu gateng yang dihantamkan pada tengkuk Ki Ageng Mangir ketika beliau sedang sujud. Oleh karena itu, penulis setuju bahwa Ki Ageng Mangir meninggal akibat pecahnya tengkorak Ki Ageng Mangir. Bila sidang pembaca sempat menengok lokasi Watu Gilang dan letak batu gateng di Kota Gede, maka pembaca akan setuju dengan penulis bahwa sangat besar kemungkinan Ki Ageng Mangir terbunuh saat sedang sholat. Raden Ronggo membunuh Ki Ageng Mangir karena dipengaruhi oleh telik sandi para adipati seperti Blambangan, Madiun, dan lain-lain yang sedang melakukan perlawanan kepada Panembahan Senopati dengan cara dipanas-panasi bahwa Ki Ageng Mangir jauh lebih sakti dari Raden Ronggo di Mataram. Padahal maksudnya adalah kalau Ki Ageng Mangir terbunuh, maka kekuatan Mataram yang bertambah dengan kekuatan Mangir akan sangat berkurang. Berita pembunuhan Ki Ageng Mangir oleh Panembahan Senopati di singgasananya adalah sangat tendensius dan mengaburkan kisah sebenarnya, yaitu kisah pengislaman Ki Ageng Mangir oleh Roro Pembayun dibantu Patih Mondoroko atau Ki Juru Mertani. Inilah alasan mengapa para orientalis Belanda termasuk De Graaf membiarkan cerita sejarah itu berkembang. Kemungkinan besar dengan pertimbangan bahwa perlu adanya asumsi keburukan Panembahan Senopati. Membunuh Ki Ageng Mangir adalah bukti kepengecutan dan kebengisan Panembahan Senopati. Sangatlah sesuai dengan politik divide et impera, alias politik adu domba penjajah Belanda di saat itu. Termasuk para profesor sejarah Belanda dan para komradnya di Leiden. Tak heran banyak budaya baik Islam maupun non-Islam yang mendukung kebenaran cerita pembunuhan Ki Ageng Mangir di singgasana Raja Mataram. Sebagai para pengikut sejarah Hindia Belanda, mereka enggan mencari kebenaran cerita tentang Ki Ageng Mangir itu. Akhirnya atas perintah Panembahan Senopati, Raden Ronggo terbunuh secara misterius. Diduga Raden Ronggo terbunuh oleh tombak Kyai Baru Klinting milik Mangir oleh salah satu kerabat Mangir, yaitu Patih Rajaniti di luar benteng keraton Kota Gede. Tampaknya para kerabat Mangir memahami sebab-sebab kematian pemimpinnya itu, sehingga tidak timbul gejolak di wilayah Mangir. Juga mereka sudah diberi kesempatan membalas kematian Ki Ageng Mangir pada pembunuhnya. Sementara situs sejarah peninggalan Mangir berupa arca dan candi Hindu yang menunjukkan Ki Ageng Mangir adalah seseorang yang sebelumnya menganut agama Hindu, justru memperjelas bahwa akhirnya Ki Ageng Mangir mengikuti jejak putra-putri Brawijaya lainnya, yaitu masuk Islam. Sementara Roro Pembayun sebagai pahlawan Mataram oleh ayahnya diungsikan ke Tanah Pati, tempat kakeknya Ki Ageng Penjawi, untuk mengobati duka dan luka hati akibat pembunuhan Ki Ageng Mangir suaminya. Selanjutnya Roro Pembayun melahirkan Bagus Wonoboyo yang ketika besar diasuh oleh Pangeran Benowo
Putra Jakatingkir di Kendal, Jawa Tengah. Jadi para kerabat Mataram masih selalu melindungi keberadaan Pembayun dan putranya itu. Bahkan Pembayun dan Bagus Wonoboyo masih ikut bertempur di Palagan Jepara 1618 bersama Tumenggung Bahurekso atau tokoh kesayangan Sultan Agung, menghancurkan pos VOC di Jepara. Palagan gerilya Pangeran Jayakarta melawan Cepekun di Batavia yang berbasis di Kali Cikeas atau Kali Suntertapos Depok 1620. Dan terakhir Palagan Akbar garis pertahanan lawan Benteng Batavia VOC 1628 sampai 1629. Sosok Ki Ageng Mangir sendiri muncul dalam banyak versi. Banyak yang mengatakan Ki Ageng Mangir adalah suami dari Nyai Pembayun, anak Penamban Senopati. Dengan kesaktiannya, Ki Ageng Mangir dikhawatirkan menjadi duri dalam kerajaan Mataram, sehingga Panembahan Senopati membunuhnya. Cerita lain mengatakan Panembahan Senopati mempunyai satu anak hasil perkawinannya dengan Nyi Roro Kidul, yaitu Raden Ronggo. Raden Ronggo merasa iri karena Ki Ageng Mangir adalah orang sakti yang berhasil menjadi keluarga Mataram lantaran menikah dengan Pembayun. Karena takut kedudukannya kalah, Raden Ronggo membunuh Ki Ageng Mangir menggunakan watu gateng. Watu yang digunakannya bermain saat kecil. Tidak adanya bukti kuat menyebabkan kaburnya keberadaan sejarah tersebut. Sebenarnya ada satu situs yang bisa memperkuat cerita tentang situs Watu Giling, yaitu keberadaan makam Ki Ageng Mangir di dalam komplek makam Raja-Raja Mataram. Terdapat keanehan pada makam Ki Ageng Mangir, yakni posisi makam yang sebagian berada di luar kompleks. Keanehan ini banyak dimaknai bahwa Ki Ageng Mangir merupakan menantu keluarga Mataram, namun juga dianggap musuh kerajaan Mataram. Demikian sekilas kisah gugurnya Raden Ronggo di tangan Patih Rojoniti dengan tombak Kyai Baru Klinting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.